Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Afin dari Nur Hadi Asma, bisa dipanggil Afin atau Afinda, Afinda boleh, pakai Mbak atau Bu juga apa. Aku berumur 19 tahun dan aku adalah mahasiswa bimbingan dan konseling yang sedang aktif berkuliah. Ya walaupun dari Oke. Karena kita belum terlalu saling mengenal, kan tak kenal maka sayang ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Nanti mungkin nama panjang, nama panggilan, sama apa kesukaannya barangkali. Kesukaan tuh bisa makanan, atau apa game atau apa. Dimulai dari siapa? Turut ya. Nama aku Firdaus Naimur Rahman, biasa dipanggil Firda. Kesukaan lihat banyak lihat K-pop. Oh, K-pop. Aku juga suka banget. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurladi Aulia Ramadhani, biasa dipanggil Lia. Umur saya 15 tahun. Saya kelas 9. Kesukaan saya tidur. Biasa bantu ibu masak. Tidur sama masak. Oke, saya udah bisa masak. Oke, next. Nama aku Nurul Fauzia, bisa dipanggil Lia, Nurul, Nurul. Terus umur aku 14 tahun. Hobi aku minuman. Memang saya suka sama dong berarti. Aku juga suka. Karena orang yang gak suka baca tuh aneh. Baca tuh enak banget. Iya, bukan rumput kan ya. Yang terakhir siapa nih? Nama aku Jihan Lima Fahira, bisa dipanggil Jihan. Bisa umur saya 14 tahun. Hobi saya nyemil. Ya, aku juga suka nyamuk. Oke, udah sentimen ya. Ya, Kalian sekelas? tidak Dua. Oh, udah kelas 9 tadi. ya 9. Oh, ini juga kelas 9. Kita kelas 8. Sekelas tapi. Iya. Berarti ada dua kubu ya? Kubu senior. Oh ya, sebelum kita lanjut, sebenarnya aku tuh alumni di sini gitu. Jadi ya kita ada di lembaga yang sama gitu. Kamu tadi dari mana? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini. Iya. Enggak langsung sini. Nungguin dia dulu. Oh, Biasanya kita datang dia belum mau ngapain coba. oh belum ngapain sama siap-siap? Belum. Baru bangun magister. Enggak ya. Udah tidur itu. Apa? Kalau abis ini ada apa lagi kegiatan apa? Mau main, bukber atau apa? Enggak ada sudah selesai. Oh, mau bikin kue atau enggak? Udah kosong. Gak ada kegiatan berarti. Berarti free. Ya, free. Kamu sekolah kapan? Tanggal 9. Sudah. 9 April. Ya, 9 Maret tahun depan dong. Masih tahun. Sebelum kita mulai ya, duduknya udah enak. Yang mau sandaran nggak apa-apa. Dikit semuanya. Udah. Oke. Sebelumnya, aku mau tanya ke teman-teman semuanya, apakah sudah pernah di konseling? Belum. Jadi ini pertama kalinya. Iya. Oke, kalau ini pertama kalinya, berarti aku jelasin dulu ya konseling itu apa dan gimana. Jadi konseling itu adalah sebuah sesi
di mana kita bakal berdiskusi secara intens ya mengenai apa yang dibawa sama teman-teman gitu. Misal situasi, terus ada peristiwa, permasalahan, atau cuman sekedar mau bercerita aja gitu. Aku hari ini seperti ini gitu. Itu juga masuk dalam konseling gitu. Dan di dalam konseling ini itu ada banyak sekali asas-asas yang harus kita perhatikan. Yang paling utama dan pengen aku harapkan bahwa teman-teman di sini bisa menjaga adalah kerahasiaan, dimana apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar itu cukup ada di dalam ruangan ini aja. Gak usah keluar ke teman-teman yang lain, gak usah keluar di luar forum diskusi. Bisa? Bisa. Beneran dong? Iya. Oke, dan karena kita udah menjaga kerahasiaan, jadi aku udah harap teman-teman semuanya bisa saling terbuka, bisa luas gitu kalau cerita, karena gak usah khawatir, karena aku juga mengharapkan teman-teman untuk nggak saling memberikan penghakiman, nggak ada yang namanya judging itu nggak ada. Jadi di sini kita sama-sama belajar, ya. Nah, karena ini waktunya terbatas, mungkin bakal kita maksimalin di 40 sampai 45 menit teman-teman. Dan sebagai konselor, aku tuh nggak bisa semata-mata memberikan saran, terus memberikan solusi atau mengiyakan keputusan teman-teman atau bagaimana. Tapi karena kita ingin berdiskusi, jadi kita cari jalan baiknya gitu ya, cocok dan kita sesuai sama hidupnya. Oke. Habis ini kita masuk ke sesi saling mengutarakan apa yang dibawa. Dimulai dari siapa? Kan tadi dari sini sampai sini. Bahasa. Silakan. Gak apa-apa. Mulai aja. Apa aja sih? Oke, boleh. Gimana sih caranya buat kita tuh ngatur waktu antara kita belajar, antara kita bermain gadget, keluar rumah, terus istirahat, sedangkan kegiatan kita tuh kayak gitu. Terus waktu kita belajar itu kan karena kegiatan kita belajar yang harus dipelajari itu kan gak sekolah doang kan. Terus kayak masih ada ngaji contohnya, terus kita yang suka dunia, terus kayak entah mungkin organisasi gitu. Terus kalau sekali belajar gak mungkin karena langsung sekali belajar terus dipelajari semuanya. Nah, cara ngatur tuh kayak gimana sih? Oke, itu ya kalau dari Zia. Kalau dari yang tiga ini gimana? Kalau aku sih hampir sama juga, kayak bingung di situ juga. Gitu, ada banyak kegiatan gitu ya. Oke, kalau dari Lia sama Ira gimana? Bapak, pelan-pelan aja. Sama sih kayak dua lagi, cuman ketambahan masak sih. Ketambahan masak. Kadang kayak pengen apa sih namanya? Coba Iya. mencari menu baru. Oh, hobi kamu masak gitu. Oke, ada masaknya juga ternyata. Terus yang terakhir?
Kalau saya itu mengurangi gimana caranya mengatur waktu biar gak kebanyakan tidur, main HP, terus bisa membantu orang tua. Oh gitu. Berarti lebih banyak ke gadget ya, sama ke main. Oke. Nah, menurut teman-teman ini kan mirip-mirip kan ya permasalahannya. Jadi nanti kita fokusinnya di manajemen waktu gitu boleh. Oke, kita mau ngebahas lebih rinci punya yang siapa dulu. Nanti sisanya kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Punya aku dulu gak sih? Yes. Boleh. Boleh sih aku dulu. Jadi kepada Zia bisa diceritakan lebih lanjut ya, gimana sih itu situasinya? Kayak kan kalau dari pagi, terus dari pagi tuh sebenarnya saat subuh. Nah saat subuh tuh entah itu tidur lagi atau tidak, tapi kan kayak kalau nggak tidur lagi pasti kalau cewek terus bersih, terus main HP gitu, terus udah siap-siap berangkat sekolah. Terus kan kayak kita tuh susah dibuat waktu pagi buat belajar. Ya gitu kan ngerasa kayak gitu nggak? Belajar lagi. Iya, terus waktu udah di sekolah, terus mungkin belajar di sekolah tuh waktu sekolah itu doang, kayak pelajaran di sekolah tuh waktu sekolah itu doang. Terus setelah pulang pasti kayak kita tuh capek, terus langsung tidur, bersih-bersih terus tidur. Terus bagi aku yang sekalinya kan pulang sekolah kan jam 1. Terus nanti setelah pulang sekolah pasti tidur, terus makan gitu lah. Terus nanti setelah asar itu suka dunia sampai jam 5. Terus setelah jam 5 ngaji sampai jam 8 setengah 9. Terus gimana caranya biar aku tuh bisa dari kegiatan-kegiatan aku tuh kayak bisa imbang gitu loh belajarnya. Jadi biar bisa belajar gitu kan. Kamu kalau pulang ngaji kan capek. Oh, capek ya? Iya capek. Udah Ngantuk. Oh, apa lagi nih sampai capek? kita dari pagi sampai malam nggak ada space. Biasanya kayak pulang sekolah pun masih ngelakuin yang lain, ada kegiatan. Kayak masih diberi hafalan, terus apa sih kayak tugas nyatet kita. Iya. Wow, padat ya. Buat seumuran anak SMP itu padat sekali ya. Ya, aku kan masih bisa menjalani itu. Udah berapa lama coba? Mulai masuk MTS. Sebelum sekolah izin. Wah, Dari kelas 2 pas 2 SD. Wow. Keren ya, bisa menjalani hari-hari yang sangat bertahun-tahun sampai sekarang. Wow, terus buat Zia, kalau menurut Zia sendiri itu terjadi karena apa? Karena aku malas. Malas. Terus apa ya? Karena kayak kalau udah ada niatan belajar terus kayak pasti keganggu gadget banget. Oh, sebenarnya gitu. Kalau Sama. Sama, oh main HP gitu. Oh, lihat apa di TikTok, Instagram. Aktif ya berarti sosial media ini. Iya. Sama deh berarti. Oke, ada distraksi sosial media. Itu mulai merasa malas, mulai merasa bingung manage waktunya, itu mulai kapan? Atau emang dari dulu udah gitu aja? aku sih mulai aku masuk MTS sih.
waktu sebelum-sebelumnya kayak aku nggak ikut kegiatan, nggak ikut organisasi yang kayak gitu. Jadi kalau udah hari libur sekolah itu kayak bisa juga belajar, terus beristirahat kayak gitu. Terus setelah ikut organisasi kan sering ada rutinan, temuan. Jadi terus Ya, sejak nambah tanggung jawab. iya. Teman-teman yang lain? Kalau saya baru megang HP sendiri baru malas. Nggak mau ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain. Kita mau main apa? Ya mulai itu baru pegang HP sendiri Iya, itu dari kapan? dari MTS ini. Oh, gitu. Udah kelas 1. Paling malesnya kelas 2. Paling males. Menambah ya. Gitu. Kayaknya makin intens sama HP-nya nih. Yes. Oke, kalau dari lihat sama fisik gimana? Mungkin ada tanggapan atau pengalaman yang serupa atau ada yang mau ditanyain ke dia? Aku sih sama kayak setelah main handphone, pegang handphone sendiri. Jadi kayak malas banget tuh. Kalau dia Dari apa ya? Kalau sing pertama megang HP gak sih, tapi semenjak Mereka tuh kelihatannya kan iya nge-game. kenapa kayak banget? game. Semenjak nge-game kebanyakan nge-push. Oh, lagi apa? FF. Oh, oke. Main game ya, berarti ada distraksi yang serupa nih sama main gadget tapi beda. Oke. Kalian ada yang pengen ditanyain nggak ke dia? Enggak. Belum ya. Kalau gitu aku yang menanya. Dia sendiri udah pernah coba buat nyoba hal sesuatu kayak rencana atau sesuatu? pernah kayak aku tuh pernah aku jam segini harus kayak gini, jam segini harus kayak gini, tapi terus kayak aku pun ngasih hukuman gitu sendiri dan kayak ngasih hadiah gitu kalau misalnya aku bisa. Terus kalau aku bisa aku bakal ngasih hukuman ke diri aku sendiri, tapi di saat aku ngerasa kayak setan deh kayaknya gitu sih aku tuh kayak ya aku sendiri yang mengadakan hukumannya, aku sendiri yang mengadakan hadiahnya, terus kalau aku nggak ngelakuin apa ruginya sih kayak gitu. Oh. Jadi kayak lagian aku juga gak rugi kalau aku ngelanggar kayak gitu karena aku sendiri yang ngasih hukuman, terus kayak aku sendiri ngasih hadiah. Jadi kalau aku melanggar sekali kayaknya gak akan keterusan ya, dan ternyata itu kayak salah banget jadi keterusan. Gitu. Dari yang lain gimana? Ditambahkan nggak? Kalau kita nggak kayak nggak ada rasa berat buat Ada, sama gitu. tapi kayaknya emang setan aja dia tuh yang mengawini aku. Entah kenapa kayak males banget. Terus kalau udah ada niatan gitu kayak aku tuh lagi baik, maksudnya kayak iman aku lagi baik. Aku tuh mau belajar, udah buka buku terus kayak di samping aku tuh HP terus muncul notif entah itu TikTok, pokoknya Instagram terus kayak niatnya tuh cuma mau lihat notif doang, terus bablas. Kayak gitu. Oh, dari sama juga. Ya, gitu. Jadi HP itu harus taruh di apa ya? Jauh. Jauh. Diblokir dari kehidupan dia ya. Terus kalau misalnya nggak ada itu kayak entah kenapa ada aja hal yang kayak nggak ada dipanggil, terus kayak kita tuh lupa kalau kita tuh mau belajar, terus kayak gitu. Kayak sering nunda. Nanti harus menit kayak gitu. Paling sering nunda itu. Nunda waktu. 5 menit dikali berapa? Oke. Kalau dampaknya sendiri apa nih? Dampaknya tuh aku kayak jadi kewalahan buat
PR aku jadi ngerjain kayak mendadak. Terus kayak misalnya PR-nya tuh ditugasin 2 hari yang lalu, terus aku tuh baru ingat tadi malam. Jadi aku tuh waktu malam atau pagi-pagi sebelum aku tuh langsung dadakan buat kerjain PR. Terus kalau ada hafalan Gak apa-apa. kalau ada hafalan jadi gak lancar karena aku hafalannya dadakan kayak gitu ya. Makanya jadi kayak bikin diri aku susah sendiri. Kayak diburu-buru gitu. Iya. Kamu gimana? Sama atau Gak sih, gak sama. gimana? Apa ya? Itu sama cepat. Mungkin ada yang punya pengalaman berbeda gitu yang mau dibagi. Ya udah kan. Mungkin ada yang pengen ditanyain atau yang lainnya gitu. Bingung semua. Oke, kalau gitu dari aku ya. Nah, dia sendiri kan ada tahu nih kalau ada perilaku yang perlu diubah kayak supaya manajemen waktunya ini bisa berhasil gitu kan ya. Nah tapi yang dilakuin sama Zia itu tuh kelihatannya nggak membantu gitu. Justru yang dilakuin dia malah main HP, scroll sosmed, main. Berarti ada 2 hal yang kontradiksi gitu ya, ada yang berlawanan gitu di situ. Berarti gimana tuh? Sama tuh, kok ada sesuatu yang beda di situ? Karena aku karena apa ya? Karena bukan malas. Ya, karena malas. Terus karena aku punya pacar. Oh, gitu. Yang mengganggu itu. Ya berarti gak boleh pacaran. Ya, sih gitu. Tapi tidak bisa. Aku iso. Beda orang. Emang kalau ada notif chat dari pacarnya tuh kayak langsung aku pengen berdua. Iya. Ya. Sama, aku juga. Udah sendiri kan aku. Enggak, sendirian. Aku juga lihat sama itu. Yang gak relate berarti aku ya. Gak apa-apa. Sebenarnya bisa sih, cuman kayak lebih ke ngentengin diri sendiri gitu loh. Sebenarnya walaupun punya pacar pun kayak pasti memahami gak sih? Yes. Cuman kayak kitanya aja, akunya aja yang terlalu mengentengin diri aku sendiri sampai akhirnya kayak dapat dari nyatain diri aku sendiri kayak nggak tahu aku tuh harus mulai dari mana buat ubahnya. Jadi udah ketemu nih ya titiknya. Ada hal yang harus diperbaiki dalam perencanaannya Zia. Dan kayaknya teman-teman di sini kan juga punya problem yang serupa ya sama Zia. Dan kayaknya teman-teman juga dari ekspresinya ini mulai menyadari what's wrong with my life gitu ya. Oke. Nah, kalau menurutnya teman-teman dengan kondisi atau masalah yang dialami sama Zia, enaknya
yang diapain? Kau siapa tahu? Malah akan Barangkali harus membuat perencanaan baru atau self monitoring. Oke, gitu. Tapi gimana menurutnya teman-teman? Kan ini juga sofa ya sama Iya. teman-teman. Kayak meskipun baca baru itu kayaknya gak empat juga ya. Karena aku 2 kali ngelakuin itu gak ada yang empat gitu. perbedaannya cuma satu gitu. Selanjutnya Kalau gitu kita berbagi sama-sama ya. Iya. Oke. Di sini aku punya sebuah apa ya, tawaran gitu pada teman-teman untuk membuat kontrak ke diri sendiri, tapi akan dimonitoring oleh kita semua. Monitoring itu apa? Monitoring itu dikelola, dilihat, nanti kita evaluasi. Jadi kontrak ini nggak cuma sebatas aku harus ngelakuin ini, jalan seperti ini. Kalau melanggar aku dapat hukuman ini, kalau aku ngelakuin aku dapat hadiah ini gitu enggak. Jadi bukan hanya itu, tapi teman-teman juga bakal menuliskan apa yang teman-teman lakuin, apa yang teman-teman nggak lakuin, lalu itu akan berlanjut selama 10 hari ke depan. Gitu. Dan di dalam 10 hari itu, setelah 10 hari nih, itu kita akan bakal ketemu lagi. Nah, terus kita lihat siapa nih yang melanggar, apa nih yang dilanggar, apa ini konsekuensinya gitu. Lalu masing-masing dari kita bisa nih mengevaluasi, oh berarti kamu kurang ini ya, kurang ini. Oh kalau yang Zia kurang di sini, atau kalau yang Firda kurang di bagian ini. Nanti bisa kita tanyain, kenapa nggak kamu lakuin? Bukannya kalau nggak kamu lakuin, kamu bakal nggak apa ya, nggak mendapatkan tujuan kamu, bukannya tujuan kamu malah makin jauh dari kamu gitu. Jadi nanti nggak di evaluasi sama diri kita sendiri, tapi kita evaluasi bareng-bareng sampai akhirnya kita bisa berperilaku yang sesuai sama tujuan kita tadi. Nah di sini ada lembar ini dan 4, boleh semua? Oke. Jadi di sini ada 4 lembar yang harus kalian buat di hari ini. Ada nanti ditulis nama, kelas, terus perilaku yang ingin diubah itu apa. Nanti ada kontrak atau aturan. Jadi teman-teman buat nih aturan buat diri sendiri. Misal contohnya nih, kalau aku harus ngerjain minimal 2 halaman dari skripsiku sebelum aku main HP, atau aku harus ngerjain tugas dulu sebelum aku ke kafe sama teman-temanku. Atau kalau enggak, aku ke kafe buat belajar atau apa gitu, bukan buat main. Jadi dia ditulis di sini. Terus tetap ada nih hadiah sama hukumannya. Jadi ketika kalian udah berhasil nih dalam 10 hari lakuin itu semua, nanti bisa main bareng, nanti bisa mungkin kalian bisa coba resep baru gitu ya di weekend, terus juga termasuk hadiah gitu. Atau spend time 1 hari untuk diri sendiri, itu juga kan termasuk ke self reward. Kalau aku biasanya ya tuh me time selama 1 hari gitu, entah Sabtu, entah Minggu gitu. Biasanya aku pakai buat main atau ke toko buku. Dan hukuman ini bisa disesuaikan sama kapasitasnya teman-teman juga. Kan tadi ada distraksi HP ya, misal hukumannya selama 1, 2, atau 3 jam nggak main HP dalam hari itu termasuk ke hukuman. Gimana?
Sama ini juga ada tanda tangan, jadi perlu ditandatanganin. Jadi ini adalah kontrak resmi. Jadi kalau kalian dilanggar ya konsekuensinya kalian harus Yes. gitu. Jadi bisa dulu. Tidak bisa itu. Iya, kan ada yang namanya, sambil dulu saja. Ada yang namanya self monitoring. Nah, self monitoring itu nanti akan ada membuat checklist mana yang hal yang udah kalian lakukan dan mana yang nggak dilakukan. Dan itu yang akan menjadi bahan evaluasi kita. Kalau kalian berbohong isinya, berarti walaupun evaluasinya bagus, tapi tetap aja tujuan kalian juga nggak bisa tercapai. Jadi butuh komitmen yang besar, gitu. Butuh niat yang besar di dalam diri kalian juga. Cara buat ngisi aturan itu kayak gimana? Bisa disesuaikan sama diri kamu. Misal kamu bikin aturan kayak habis sholat subuh harus baca buku dulu gitu, atau misal kerjain tugas sebelum madin, kalau habis madin kerjain hafalannya dulu 30 menit atau apa itu aja, nggak usah yang spesifik harus dari jam sini sampai jam ini sampai jam ini gitu. Cukup apa yang harus kamu lakuin dan apa yang nggak boleh kamu lakuin. Iya. Nyontek deh. Nggak boleh. Kamu sama sama dia. Ya, kan ada yang padahal. Kalau di aku bisa ngerjain kuis setiap hari Senin sebelum aku pergi praktikum gitu, atau aku harus cuci baju dulu sebelum aku pergi masak. Itu kan hal yang harus kau lakuin ya. Yang nggak boleh aku lakuin tuh kayak nggak boleh main HP waktu belajar. HP-nya harus ditaruh waktu belajar gitu-gitu. Atau nonaktifin HP-ku waktu aku belajar. Kan udah ada kan teknologi buat nonaktifin HP berapa menitnya. Kan bisa dipakai if you want it. Balik lagi. Oh, dari sebelum kan aku masak dan dodolan. Aku kan tanya sama itu. Kan nggak aku kak, zaman hari ini jam 8. Nah itu kan kok masaknya bakal suwi Fir. Kasih anak sholat. Nah itu sih gak ada kebetulan. Apa ya?
komitmen dan kontrak kayak gini tuh balik ke diri kalian masing-masing. Kalau di kalian tetap kayak berusaha buat ya udah gitu, cuma melanggar satu kali atau melanggar juga kan dari diriku buat diri sendiri, gak ada ruginya atau apa gitu. Ya kalian harus ingat kalau kalian punya tujuan, dan ketika kalian melanggar, kalian nggak ngelakuin, ya kalian nggak akan mendapatkan tujuan itu. Dan tujuan buat belajar itu kan sesuatu yang sederhana ya, apalagi tujuan yang lebih besar lagi. Ini juga bakal jadi sesuatu yang membentuk gimana kalian ke depannya. Gak rapi nih. Itu kan ya survei, rematin kok deh. Kayak susah banget nulis rematiknya. Bahasan menjauhi ya Menjauhi. Gak apa-apa, typo. Waktunya dikit juga. Satu menit aja. ini itu jelek. Kamu dari punya aku. Udah. Belum. Salah. Itu nyambung ya, bercanda.
Kalau udah di tangan. Gak jualan sehari. Bisa. Ya kan? Oh, bener. Oh, kemana gak jualan gitu? Harus jadi bikin hadiah. Coba cek coba. Apa? Saya kira Ya udah kamu yang bikin. Wah, Kita datang ke salah lagi. gak apa-apa. Tahu kak nyamber. Gak apa-apa. ini dulu terus. Orang baca, ih tadi sih kamu. Gak jualan sehari. Kayaknya jualan ini gak bisa dilepas dari hidupnya ya. Terbayang balik. Kecuali kamu belum siap dan kita jualan ya. Lagi. Udah. Sudah berarti. Gak apa-apa. Yang udah di. Tanda tangan. Jawab. Ini bagus-bagus ya tulisannya. Jangan gitu dong. Ya kayak Bagus tahu. Nanti fly banget. Bagus tahu. Oke, sekarang udah ada. Udah ingat kan ya berarti apa yang ditulis di sini? Jangan dilupain ya. Oke, dan nanti ada satu monitoring yang video tadi. Ada cara buat kita meninjau apakah perilaku kita ini udah oke buat tujuan kita tadi atau belum. Kayak itu tadi, jadi kalian tulis di buku gitu atau di kertas. Kayak, oh hari ini aku udah ngelakuin yang ini yang belum aku lakuin. Dan kalau itu masuk ke pelanggaran, ya kalian tahu gitu loh konsekuensi. Semua tuh bakal berhasil kalau kalian bahkan kalian berbohong di dalam jurnal atau di dalam perusahaan nanti kita tindak lanjutnya bisa nanti kalau ada kebingungan atau ada hal lain bisa ditanyain lagi. Dan gitu ya, aku harap dicatat di kontrak dan benar-benar serius gitu dalam ini zamannya sama kalian. Ini experience yang apa ya? Yang besar gitu. Dan juga jadi pelajaran buat aku juga. Aku jadi ingat sama tugas-tugasku yang dulu.
Nomor detik. Itu aja. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.